Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kembali lagi dengan saya, Jerry Lamega, di channel Jerry Lamega. Pada video kali ini, saya akan memberikan video tutorial tentang pembahasan soal uji kompetensi keahlian paket 4, yaitu tentang kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Adapun dalam soal kali ini, ada beberapa daftar peralatan yang harus kita butuhkan terlebih dahulu, yaitu yang pertama laptop client. Jadi laptop client ini fungsinya sebagai yang pertama, yaitu sebagai media untuk konfigurasi router boardnya dan juga sebagai media uji coba yang terhubung ke jaringan lokalnya. Ya. Yang kedua yaitu handphone atau smartphone, yaitu spesifikasinya atau sistem operasinya berbasis Android atau iOS. Yang ketiga, crimping tool. Keempat, kabel tester. Dan untuk komponennya, yang pertama yang pasti kita butuhkan atau pemeran utamanya adalah router board. Di sini router yang saya menggunakan router RB951B. Dan yang kedua untuk komponennya adalah switch, yaitu spesifikasi unmanageable, bukan manageable tapi unmanaged. Yang ketiga, access point sebagai media pemancar wirelessnya. Dan untuk bahan-bahannya yaitu kabel UTP, konektor RJ45, dan tentunya koneksi internet. Oke, di sini soal tugasnya, yaitu judul tugasnya tentang troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN. Sedangkan skenarionya, dalam kegiatan uji kompetensi ini, Anda bertindak sebagai network system administrator. Jadi tugas dari network system administrator adalah merancang, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah WiFi router yang berfungsi sebagai gateway internet, hotspot dengan radius, web proxy, dan firewall. Kemudian internet tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel dan wireless secara DHCP. Ya, jadi seperti itu. Dengan opsi kerjanya sebagai berikut, 1 sampai 17 opsi. Ya. Sebelum kita melakukan konfigurasi dari awal sini, dari konfigurasi WiFi router, terlebih dahulu karena saya sudah membaca soalnya sebelumnya, jadi alangkah baiknya yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kita menyeting akses poinnya terlebih dahulu, seperti itu. Nah, untuk melakukan setting akses point, kebetulan akses point yang akan saya gunakan kali ini itu sebelumnya sudah saya lakukan reset konfigurasi. Jadi dalam konfigurasi akses point itu kalau tidak salah soal atau opsi konfigurasi nomor 12 ini dulu kita selesaikan, yaitu memasang SSID, nama peserta, add proxy, UKK, seperti itu. Jadi karena akses pointnya sudah saya reset, jadi saya akan mengkonfigurasinya itu dulu, memasang SSID-nya. Caranya saya akan connect dulu ke nama akses pointnya. Saya pakai media wireless saja untuk mengkonfigurasinya. Saya pilih TP-Link, terus saya connect. Nah, sekarang saya sudah terhubung dengan akses point. Jadi kita jangan dulu menyiapkan atau memasang peralatan router dan lain-lain. Kita cukup yang pertama itu mengkonfigurasi akses pointnya, yaitu kita hidupkan dulu akses pointnya lalu kita connect. Kalau sudah, silakan kita masuk ke mesin telusur. Saya akan menggunakan Google Chrome. Bagi yang menggunakan Firefox tidak masalah, atau mesin telusur lain tidak masalah. Nah, di sini untuk masuk ke administrator akses pointnya, silakan kalian lihat di belakang dari akses point yang kalian gunakan. Nah, kebetulan saya menggunakan TP-Link tipe WA701MB. Jadi untuk masuk ke dalam administratornya, yaitu ketik TP-Link ap.net, enter. Iya. Kalau sudah, untuk loginnya di sini admin, terus passwordnya admin juga. Jadi kalau
ingin masuk ke konfigurasi dari access point itu tergantung dari tipe access point yang kita gunakan ya. Kebetulan sini saya menggunakan TP-Link, jadi seperti ini. Kalau sudah, kita login. Nah, setelah itu silakan kita next. Di sini kita next saja. Terus untuk pilihannya kita memilih access point, kita next lagi. Untuk SSID-nya kita masukkan berdasarkan soal nomor 12 tadi, yaitu nama peserta. Di sini saya kasih nama Jerry @proxy UKK, ya seperti itu. Untuk channelnya auto saya pasang, wireless security-nya no security. Terus kita next saja. Di sini kita next, terus finish. Nah, sampai sini untuk konfigurasi access point-nya sudah selesai. Tinggal kita lihat nama jaringannya apa, sudah muncul atau belum. Nah, di sini sudah muncul Jerry @proxy UKK. Iya, berarti kita sudah berhasil memasang SSID pada access point-nya. Nah, kalau sudah, barulah sekarang kita akan mengerjakan opsi konfigurasinya dari pertama. Iya. Jadi sebelum kita melakukan konfigurasi, pastikan dulu kita sudah memasang atau sudah mendownload Winbox di komputer kita. Di sini saya sudah memasang Winbox atau sudah mendownload Winbox. Jadi kita buka saja Winbox-nya. Setelah itu kita mulai memasang instalasi perlengkapan peralatannya berdasarkan topologi ini. Ya, bisa dilihat di halaman paling akhir di lembar soal. Ya, ini bentuk topologinya: router, switch, dan access point. Kebetulan saya sudah membuat topologi secara detailnya. Nah, untuk topologi yang saya buat untuk melengkapi ini ya, saya sudah membuatnya, yaitu seperti ini. Nah, di sini router board untuk Ether 1 itu saya hubungkan ke ISP atau internet, dan Ether 2 itu saya hubungkan ke switch, Ether 3 itu saya hubungkan ke access point. Nah, komputer yang saya gunakan ini, yaitu ini, terhubung dengan switch atau ke Ether 2, seperti itu. Jadi kalau kalian sudah memasang peralatannya berdasarkan topologi, barulah silakan kita mengkonfigurasinya. Oke, silakan dibuka Winbox. Nah, setelah kita sudah membuka Winbox, silakan kita klik MAC address di router yang ingin kita konfigurasi. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik MAC address-nya. Setelah itu kita connect. Iya. Nah, kebetulan router yang saya gunakan ini saya sudah melakukan reset sebelumnya. Jadi, kalau sudah kita selesai reset, maka tampilan pada saat kita membuka router board berikutnya seperti ini. Di sini silakan kita pilih remote konfigurasi. Nah, seperti itu. Kalau sudah, nah biasanya dalam uji kompetensi kalian itu dalam satu ruangan mungkin lebih dari satu orang. Artinya di sini kita menjaga, jangan sampai kita mengkonfigurasi router milik teman kita. Jadi alangkah baiknya kita memasang nama atau mengganti identity di router kita. Caranya kita masuk ke sistem, terus identity. Di sini identitinya MikroTik, ini identity defaultnya. Kita ganti dengan nama kita. Di sini saya mengganti nama Jerry _ MikroTik. Kalau sudah, silakan kita apply, terus kita oke. Nah, kalau untuk melihatnya, caranya kita exit dulu, terus kita buka Winbox kembali. Setelah itu, nah bisa dilihat ini identitinya sudah terganti menjadi nama saya. Jadi ini yang kita klik. Biasanya kalau lebih dari satu orang melakukan konfigurasi dalam satu ruangan atau dalam satu tipe jaringan, itu akan ada banyak di sini identitinya. Jadi kita pilih nama kita. Setelah itu kita klik MAC address-nya. Kalau sudah ada nama kita seperti ini, kita tentukan, terus kita klik MAC address-nya, lalu kita connect kembali. Iya.
sekarang kita sudah masuk pada Winbox, tepatnya di router board kita. Sekarang kita akan mengerjakan opsi konfigurasinya. Nah, yang pertama yaitu opsi konfigurasi WiFi router. Ya, jadi sebelumnya untuk konfigurasi pertama ini kebetulan opsi konfigurasi WiFi router dan jaringan internet itu bisa saya katakan kita konfigurasi sekalian saja karena saling keterkaitan. Jadi kita akan mengkonfigurasi DNS dan IP address dulu, NTP web proxy dan gateway seperti itu. Jadi ini saling keterkaitan ya. Kalau sudah, kita masuk lagi ke Winbox. Setelah itu untuk mendapatkan IP penyesuaian dari internet, kita masuk ke IP, terus kita pilih DHCP client, kita tambahkan, kita pilih interface-nya. Karena Ether 1 yang akan saya hubungkan ke internet, jadi saya pilih Ether 1. Setelah itu kita apply. Nah, kalau masih seperti ini kita klik saja, terus kita centang atau kita enable. Secara otomatis router kita akan mendapatkan IP dari ISP seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, kita keluar dari DHCP client, lalu kita masuk ke DNS untuk memasang DNS-nya. Di DNS silakan kita klik server DNS. Kita masukkan IP dari Google 8.8.8.8, terus kita buat alternatifnya 8.8.4.4. Nah, kalau sudah kita masukkan IP DNS-nya, silakan kita centang alamat request-nya, terus kita apply, lalu kita OK. Nah, DNS sudah berhasil kita pasang. Yang berikutnya kita masuk ke NAT, tempatnya di IP firewall, terus menu NAT kita tambahkan, kita masuk ke menu general, terus di sini out interface-nya kita pilih Ether 1, terus kita masuk ke menu action, actionnya kita rubah menjadi masquerade. Kalau sudah, kita apply, terus kita OK. Iya, seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal menguji cobanya, yaitu kita ketik ping ke Google apakah router kita sudah terhubung dengan internet atau belum. 8.8.8.8. Nah, sekarang router saya sudah terhubung dengan internet. Kita Ctrl C, keluar. Kita kembali lagi ke soal. Nah, jadi dalam konfigurasi tadi yang sudah berhasil kita lakukan adalah yang pertama yaitu DNS. Ini sudah selesai. Terus IP address-nya itu sudah selesai. Kita sudah mendapatkan IP yang diberikan oleh ISP. Terus gateway-nya itu sudah selesai. Karena apabila kita menggunakan DHCP client, maka kita sudah mendapatkan gateway otomatis dari ISP. Nah, sampai di sini kita tinggal melakukan konfigurasi NTP dan web proxy. Ya, web proxy-nya adalah nama peserta @sekolah.asia.id seperti itu. Ya, kita masuk lagi ke Winbox. Untuk konfigurasi NTP-nya, yaitu kita masuk ke sistem, terus SNTP client. Nah, di sini kita akan masukkan, kita enable dulu, terus kita akan masukkan IP dari NTP. Nah, kebetulan saya sudah menyiapkan NTP-nya. Di sini saya menggunakan dua NTP, yaitu id.full.ntp.org dan ntp.nasa.gov. Jadi caranya kita copy paste ini ke NTP-nya, ke SNTP client-nya. Caranya kita copy satu-satu dulu. Saya copy, terus saya salin di Premier NTP-nya. Kalau sudah, kita apply. Nah, seperti itu. Terus yang berikutnya kita copy lagi NTP NASA-nya, kita copy, terus kita salin, kita apply. Nah, sampai di sini proses memasukkan
NTP servernya sudah berhasil. Kalau sudah, kita oke. Nah, berikutnya kita akan mengatur waktunya atau jamnya. Kebetulan saya berada di Sulawesi, jadi saya akan pilih Asia Makassar. Caranya di sistem terus group. Nah, untuk time zone-nya kebetulan sudah berada pada Asia Makassar. Kalau sudah seperti ini, silakan kita oke saja. Ya, sampai di sini proses NTP-nya sudah berhasil, atau soal nomor 2-nya sudah berhasil. Sekarang kita akan masuk pada soal nomor 3, yaitu web proxy dengan nama peserta @sekolah.asia.id. Ya, caranya kita masuk ke IP, terus masuk ke web proxy. Di sini kita pilih enable, terus anonymousnya untuk port 8080 kita centang. Terus cache administratornya kita buat berdasarkan soal tadi, yaitu dengan nama kita, kita lihat kembali, jangan sampai salah. Iya, sekolah.asia.id, sekolah.sch.id. Ya, tidak pakai huruf besar ya, huruf kecil semuanya. Kalau sudah, silakan kita centang change on disk-nya. Setelah itu kita apply, terus kita oke. Iya. Sampai di sini untuk soal nomor 3 sudah selesai. Ya. Berarti untuk konfigurasi WiFi router dan jaringan internet itu sudah berhasil. Sekarang kita masuk pada opsi konfigurasi jaringan lokal, yaitu soal nomor 6 sampai soal nomor 10. Yang pertama kita akan menyelesaikan soal nomor 6 dulu, yaitu memasukkan IP address sebagai berikut. Ya, seperti ini untuk jaringan lokal. Kita masuk ke Winbox. Caranya kita masuk ke IP, terus di addresses. Nah, kita tambahkan addresses listnya. Setelah itu kita masukkan IP-nya berdasarkan soal tadi, 192.168.100.1/25. Nah, kita pilih interface-nya berdasarkan interface yang kita gunakan untuk jaringan lokal. Di sini saya menggunakan Ether 2. Kalau sudah, kita apply, terus kita oke. Nah, sudah berhasil. Soal nomor 6 sudah selesai kita kerjakan. Kita tandai lagi. Berikutnya kita akan membuat DHCP pool sebanyak 99 client. Nah, caranya seperti ini. Kita masuk ke IP, terus kita pilih DHCP server. Di DHCP server kita pilih DHCP setup. Kita pilih interface-nya. Nah, di sini saya menggunakan interface Ether 2. Jadi kita pilih Ether 2, lalu kita next. Di sini kita next. Kita next lagi. Nah, di sini untuk select poolnya, address poolnya, karena yang diminta 99 client, jadi sini saya masukkan 100. Karena 2 sampai 100 itu sama dengan 99 client, seperti itu. Kalau sudah, kita next. Next lagi, next, lalu oke. Ya, sampai di sini penyelesaian DHCP pool 99 client sudah berhasil. Sekarang kita masuk pada soal nomor 8, yaitu buat firewall agar IP 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50 tidak dapat ping ke router. Ya. Caranya kita masuk ke Winbox. Kita masuk ke IP, terus kita pilih firewall. Di firewall kita masuk pada menu filter rule. Di filter rule kita tambahkan. Nah, kita masuk ke general. Di sini untuk C-nya kita rubah menjadi input. Setelah itu kita masukkan source address-nya 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50. Ya, seperti ini. Kalau sudah, kita masukkan destination address-nya, yaitu 192.168.100.1. Nah, kalau sudah, untuk protokolnya kita rubah menjadi protokol CMP atau protokol PIN ya. Kalau sudah seperti ini, kita masuk ke Exchange,
kita rubah actionnya dari accept menjadi drop, karena kita akan mendrop. Kalau sudah, silakan kita apply, terus kita oke. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat dropping ke router. Jadi alangkah baiknya kita beri komen di sini. Sini saya beri nama drop ke router. Ya, oke. Nah, sudah berhasil. Jadi soal nomor 8 itu sudah selesai kita kerjakan. Sekarang kita akan mengerjakan soal nomor 9, yaitu buat firewall agar IP 192.168.100.51 sampai 192.168.100.100 tidak dapat ping ke client wireless, seperti itu. Jadi caranya masih di dalam firewall, yaitu di filter rule. Kita tambahkan lagi, kita masuk ke general, kita rubah chainnya menjadi input. Source address-nya kita masukkan IP-nya 192.168.100.51 garis datar 192.168.100.100. Ya, terus destination address-nya kita masukkan IP dari wireless, yaitu 192.168.200.0/24. Iya. Untuk protokolnya kita rubah menjadi XMP. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita masuk ke action, terus kita rubah menjadi drop. Setelah itu kita apply dan kita oke. Ya, tak lupa kita buat komennya. Drop ke wireless. Iya. Kalau sudah, kita oke. Nah, berikutnya soal nomor 9 sudah selesai. Sekarang kita akan mengerjakan soal nomor 10, yaitu buat rule agar setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Nah, caranya kita masuk ke Winbox, masih di firewall, filter rule, kita tambahkan di general, kita rubah chainnya menjadi input, terus kita masuk lagi ke action. Di action kita rubah menjadi log, tak lupa kita checklist lognya. Di sini kita masukkan log prefixnya, kita masukkan sini yaitu akses ke router, seperti itu. Kalau sudah, silakan kita apply, terus kita oke. Nah, saya beri komen lagi, sini saya beri nama logging. Oke, nah kalau sudah seperti ini, kita masuk ke logging, dan di logging silakan kita tambahkan untuk lognya. Di sini prefixnya kita beri nama hampir sama seperti tadi yang kita buat tadi, yaitu akses ke router. Kalau sudah, actionnya kita rubah menjadi disk seperti ini. Kalau sudah, silakan kita apply, terus kita oke. Nah, kalau sudah seperti ini, silakan kita periksa loginnya, yaitu di log. Nah, bisa dilihat ini sudah diberi nama akses ke router. Oke, akses ke router. Ya. Sampai di sini untuk soal nomor 10 itu sudah berhasil kita kerjakan. Yang berikutnya kita akan masuk pada opsi jaringan wireless, yaitu soal nomor 11 sampai 15. Yaitu soal nomor 11 atau opsi nomor 11, memasukkan IP di jaringan wireless sebagai berikut: 192.168.200.1/24. Caranya yaitu kita masuk lagi ke IP, terus addresses. Di sini kita tambahkan, kita masukkan IP-nya 8.200.1/24. Terus kita pilih interface-nya. Kebetulan yang terhubung ke access point yaitu Ether 3, jadi kita pilih Ether 3. Ether 3 sebagai wireless. Kalau sudah, kita apply. Terus kita oke. Iya. Soal nomor 11 sudah berhasil kita kerjakan. Dan 12 tadi sudah kita buat. Ini saya kasih tanda saja.
Kita lihat kembali. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal nomor 13. Di soal nomor 13, yaitu DHCP pool sebanyak 99 client. Nah, berbeda dengan jaringan lokal tadi. Di jaringan lokal tadi kita membuat DHCP poolnya di DHCP server. Nah, sedangkan untuk DHCP pool di jaringan wireless itu kita akan menggunakan hotspot sebagai pemberi IP DHCP poolnya atau menyeting DHCP poolnya. Caranya kita masuk ke IP, terus kita pilih hotspot. Di hotspot itu kita masuk ke server dulu, terus kita pilih hotspot setup. Nah, di sini kita pilih interface-nya yaitu Ether 3, terus kita next lagi. Nah, ini DHCP pool-nya. Di sini kita masukkan sampai 200.100. Kalau sudah seperti ini, kita next saja. Sertifikatnya non, kita tidak punya sertifikat. SMTP-nya biarkan saja. DNS-nya sudah betul. DNS name-nya itu kita di sini saya buat pakai nama saya, uyut.net, seperti itu, atau jerry.net. Nah, intinya di sini kita membuat namanya tidak menggunakan huruf besar dan berakhiran net, seperti itu. Kalau sudah, kita next. Untuk password adminnya saya pilih atau saya beri password admin saja. Kalau sudah, kita next. Nah, sampai di sini ya. Untuk konfigurasi DHCP poolnya sudah berhasil. Berarti soal nomor 13 sudah berhasil. Sekarang kita akan masuk pada soal nomor 14. Di soal nomor 14, membuat 20 akun hotspot secara random di radius. Seperti itu. Nah, caranya silakan kita masuk ke Winbox, karena di soal sini kita akan membuat 20 akun itu di user manager. Tapi sebelum kita membuat di user manager, terlebih dahulu kita akan mengaktifkan radiusnya agar router board kita bisa terhubung dengan user manager atau username, seperti itu. Caranya kita masuk ke Winbox, terus kita pilih radius. Di sini kita tambahkan, kita checklist hotspot, terus kita masukkan IP-nya. Di sini IP-nya saya pakai 127.0.0.1. Ingat, address-nya jangan sampai kita lupa, karena ini akan kita masukkan juga ke user manager nantinya, dan secretnya juga. Sini 12345. Saya menggunakan secret 12345. Nah, kalau sudah seperti ini, address-nya sudah kita masukkan, secretnya sudah kita masukkan, kita update. Terus oke. Radiusnya sudah kita buat, tinggal kita mengaktifkan radius di hotspot kita. Caranya di IP, masuk ke IP, terus hotspot. Di hotspot kita masuk ke menu server profil, kita klik 2 kali di jerry.net ini, terus di sini kita matikan cookie-nya dulu. Di radius ini kita aktifkan, ya seperti itu. Cookie-nya kita matikan, checklist-nya, terus radiusnya kita checklist seperti ini. Kalau sudah, kita update, terus kita oke. Ya, sampai di sini kita tinggal membuka user manager kita. Nah, kebetulan di router board yang saya gunakan kali ini itu saya sudah memasukkan user manajernya, jadi tidak perlu saya memasukkan user manager lagi ke router board saya. Jadi sudah ada di dalam, jadi saya tinggal memanggil user manager di mesin telusur. Caranya untuk masuk ke user manager, kita buka Chrome, mesin telusur, Firefox atau Google Chrome, terserah. Nah, di sini silakan kita ketik 92.168.100.1/username untuk masuk ke user manager. Kalau sudah, kita enter. Nah, sekarang saya sudah masuk pada menu tampilan login dari user manager. Untuk loginnya itu admin,
sedangkan passwordnya itu tidak ada, kita kosongkan. Kalau sudah, kita login. Nah, sekarang saya sudah masuk pada user manager. Nah, di user manager, langkah pertama yang kita buat adalah yaitu kita masuk ke router, menu router, terus kita add, kita new. Kita akan menghubungkan user manager dengan router tadi. Di sini saya beri nama hotspot saja. Kalau sudah, kita masukkan IP tadi yang sama, yaitu 127.0.0.1. Terus untuk secretnya 12345. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah samakan, terus kita add. Iya, sekarang user manager sudah terhubung dengan router board saya. Nah, sampai di sini saya akan membuat profil dahulu untuk membuat 20 akun tadi secara acak. Kita masuk ke limited, di profil masuk ke limited, terus kita tambahkan. Di sini saya akan memasukkan nama UKK. Untuk uptime-nya saya tidak pakai batas, rate limitnya itu biarkan saja. Kalau sudah, kita add, berarti di sini hanya memasukkan nama, kita add. Setelah itu kita masuk ke profil, di sini kita tambahkan. Di sini namanya saya beri nama UKK lagi. Kalau sudah, kita create. Iya. Kalau sudah, silakan kita tambahkan, kita save dulu. Kalau sudah, kita tambahkan add new limitasinya. Nah, di sini kita atur waktunya. Jadi penggunaan internetnya itu dari jam 7 sampai pada jam 16. Ya, 00 seperti ini. Jadi akun ini atau profil ini berlaku dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore untuk internet aksesnya. Kalau sudah kita atur time-nya, kita centang UKK-nya, terus kita add. Iya. Kalau sudah seperti ini, kita save. Nah, kita sudah berhasil membuat profilnya. Berikutnya kita akan membuat akunnya. Akunnya kita masuk ke menu user. Setelah kita masuk pada menu user, silakan kita add. Terus untuk membuat lebih dari satu akun, itu kita masuk ke batch. Kalau kita ingin membuat satu akun, kita pilih one. Karena saya akan membuat lebih dari satu akun, yaitu 20 akun, saya pilih batch. Nah, di sini kita akan menentukan berapa jumlah akun yang akan kita buat. Di sini saya akan membuat 20. Setelah itu saya membuat username prefix awalannya yaitu dengan UKK. Nah, jadi di sini awalannya sama semuanya. Jadi untuk username lengthnya saya pilih 3 saja. Begitu juga password lengthnya saya pilih 3. Kalau sudah seperti ini, silakan kita add. Nah, seperti itu. Sekarang kita sudah berhasil membuat 20 akun secara acak. Bisa dilihat ya. Seperti ini. Oke. Sampai di sini untuk tugas membuat 20 akun hotspot secara random itu sudah selesai. Jadi saya belum bisa mencobanya karena sekarang saya kayaknya no internet access ya, karena saya terhubung sekarang di jam 5 sore. Jadi saya rasa itu tidak bisa. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal nomor 15, yaitu akun hotspot hanya bisa menggunakan internet pada pukul 7 sampai pukul 16 sore atau pukul 4 sore. Jadi dari jam 4 sore sampai jam 7 pagi itu no internet access atau ya internet access. Caranya kita masuk ke Winbox, terus kita masuk ke IP, terus pilih firewall. Di sini kita tambahkan filter rule-nya, kita tambahkan. Nah, C-nya kita pilih forward, terus kita tentukan source address-nya yaitu 192.168.1/24 ya. Terus kita pilih out interface-nya yaitu Ether 1 seperti itu. 0 ya. Ya, 0/24. Out interface-nya kita pilih Ether 1.
Terus kita masuk ke extra. Di menu extra, time-nya kita tentukan. Di sini akses internet atau no internet akses itu dari jam 16. Kita lihat kembali. Ya, dari jam 16 sampai pada jam 7 pagi 07. Nah, kalau sudah kita buat seperti ini, kita masuk ke action, terus actionnya kita rubah menjadi drop. Nah, seperti itu. Extra terus action. Kalau sudah, silakan kita apply, terus kita oke. Iya. Sampai di sini untuk jaringan wirelessnya itu tidak bisa terhubung ke internet dari jam 4 sore sampai jam 7 pagi. Ya, berarti soal nomor 15 itu sudah selesai kita kerjakan. Sekarang kita akan masuk pada soal atau opsi berikutnya, yaitu buat firewall yang memblokir situs linux.org dan file mp3 dan mkv. Nah, jadi saya akan mengerjakan soal nomor 16 dulu. Caranya kita masuk ke Winbox. Untuk membuat login situsnya, saya tidak membuatnya di firewall, tapi kali ini saya akan membuatnya di web proxy. Nah, caranya yaitu kita masuk dulu di IP, terus web proxy. Di web proxy sini kita masuk ke akses. Di akses kita pilih tambahkan. Nah, di sini DST portnya kita masukkan port 80, terus destination hostnya berdasarkan blocking situs tadi. Di sini yang akan kita blocking adalah linux.org. Jadi silakan kita masukkan saja sini linux.org seperti itu. Kalau sudah, actionnya kita rubah menjadi Denny. Nah, setelah itu silakan kita apply, terus kita oke. Nah, yang berikutnya kita akan memblok file mp3 dan mkv. Caranya seperti hampir sama seperti tadi, yaitu kita tambahkan, terus kita pilih portnya port 80. Nah, untuk file itu kita masuk ke path. Di sini kita silakan kita ketik bintang titik mp3. Kalau sudah, kita pilih Denny, terus kita apply. Oke. Kita buat lagi untuk mkv nya port 80, terus pathnya bintang titik mkv. Ya, actionnya Denny. Terus kita apply, terus kita oke. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil mengerjakan soal nomor 16 dan soal nomor 17. Berarti tandanya kita sudah berhasil menyelesaikan semua tugas yang diberikan di soal UKK kali ini. Nah, untuk menguji cobanya, silakan kita uji coba dulu dari jaringan lokalnya. Apakah betul IP-nya seperti ini? Kita lihat, yaitu kita masuk ke command prompt, terus R, cmd, terus kita lihat di IP config. Nah, di sini saya mendapatkan IP address yaitu 192.168.100.100 seperti itu. Nah, kita sekarang akan menguji cobanya lagi di filter rule-nya sini, atau buat blocking ping-nya. Apabila kita mempunyai IP 192.168.102 sampai 100.50, itu tidak dapat ping ke router. Kita coba dulu ping ke router. Ini saya mempunyai IP 192.168.100.1. Nah, sekarang masih bisa. Sekarang saya akan mencoba memasukkan IP secara statik. Kita coba. Wait, ada jaringan terhubung. Kita atur IP-nya dulu. Sini saya menggunakan IP
antara range 2 sampai 50 ya. 492.168.100.10 ya. Kalau sudah kita oke. Nah, kalau sudah silakan kita coba ping. Oh iya, kita masukkan DNS-nya juga ya. Sorry, DNS-nya juga kita masukkan, atau default gateway-nya 192.168.100.1. Oke. Ya. Nah, kalau sudah kita coba tes ping. Sorry, 192.168.100.1. Ya, tidak bisa ping ke router. Bisa kita lihat kembali. Nah, RTO. Nah, sekarang kita coba ping ke Google. Apakah bisa? Nah, ke Google bisa. Berarti untuk uji coba di blocking atau IP dari 192.168.100.2 sampai 100.50 tidak bisa ping ke router, itu berhasil. Yang berikutnya lagi, buat firewall agar IP 100.51 sampai 100.100 tidak dapat ping ke client wireless. Yang sekarang kita coba dulu ping ke client wireless. Kita coba ping ke 192.168.200.1. Nah, berhasil. Itu untuk IP yang 10. Sekarang saya akan menggantinya antara range 51 sampai 100. Di sini saya isi 90. Terus kita oke. Dan kita coba. Kita coba ping. Kita ulangi. Ping ke 201. Coba lagi. Oh iya, kebetulan tidak ada yang terhubung ke klien, jadi kita biarkan saja. Nah, itu kita lewati saja. Nah, yang berikutnya yaitu blocking situs. Kita akan mencoba masuk ke linux.org. linux.org. Ya, tidak bisa karena kita sudah memblocking situsnya tadi. Oke, di sini untuk membuka file MP3 dan MKV-nya saya rasa juga tidak bisa kita buka karena kita sudah melakukan blocking tadi. Oke, jadi dalam konfigurasi soal UKK kali ini sudah saya nyatakan selesai. Kiranya video yang saya buat ini bisa membantu adik-adik dalam menyelesaikan ujian UKK-nya. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti uji kompetensi kalian. Sampai jumpa lagi.